Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'arrafana ad-dunya wa makraha wa hama awliya'ahu wa ahbabahu min ghururiha faragibu anha wa zahadu fiha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu syahadata man 'arafa ma'naha wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila khairi ummati wa azkaha. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin afdalil khaliqati wa atqaha wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'a sunnatahu wa tamassaka bi'uraha, amma ba'du. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib dan para alim ulama, para muhibbin, hadirin, hadirat, rahimakumullah. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur yang tidak terhingga kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada malam ini kembali mengumpulkan kita di majelis yang penuh berkah dan rahmat ini. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zurriyat, dan para pengikut beliau. Para muhibbin rahimakumullah, al-hikmatul khamisatu wath-thamanun minal hikamil ataiyah. Qala al-imam Ahmad ibnu Athaillah as-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa asrarih. Hikmah yang ke-85 dari al-hikamil ataiyah, berkata Imam Ahmad ibni Athaillah as-Sakandari rahimahullah, at-tayyul haqiqiyyu an tatwiya masafatad dunya anka hatta taral akhirata aqraba ilaika minka. Yang artinya bermula melipat yang sebenarnya, bahwa engkau lipat jarak dunia ini daripada diri engkau, sehingga engkau melihat akhirat lebih dekat kepada engkau daripada diri engkau sendiri. Nah, itulah terjemah daripada hikmah yang ke-85 ini. Inna min khawarikil adat ma yusamma bitayy. Bahwasanya sebagian daripada khawarikil adat, sebagian dari yang merubik adat atau menyalahi adat, ada yang dinamakan bitayy dengan tay, artinya melipat, menyalahi adat. Ada orang yang kena api kada hangus. Nah, ini namanya adalah menyalahi adat. Ada orang yang bisa berjalan di atas air. Ini namanya menyalahi adat. Kan kalau adat kita tinggalan berjalan di banyu itu. Inya kada bisa berjalan di banyu. Nah, itu namanya adalah menyalahi adat. Ada orang yang memasak 1 liter, tapi dia bisa memberi makan 1000 orang. Padahal kalau adat 1 liter itu paling-paling 5-6 orang, 10 orang paling banyak. Ini dimasaknya nasi 1 liter, beres 1 liter, jadi nasi bisa orang 1000 memakannya. Nah, ini
khawarikul adat, ngarannya menyalahi adat. Dari sekian banyak macamnya yang menyalahi adat itu, ada yang dinamakan juga dengan tai, artinya melipat. Nah, melipat itu imma tayyuz zaman wa imma tayyul makan. Ada yang namanya melipat masa, dan ada pula yang melipat tempat. Melipat masa itu contohnya orang misalnya secara adat kalau menjahit satu lembar baju itu memakan waktu sekian jam. Adat. Atau umpamanya satu hari itu biasa tukang jahit menjahit baju 3 lembar. Itu adat. Nah Sidin ini kada kalau sehari itu sih kalau 100 lembar menjahit. Kayak apa caranya kada tahu. Cuma Sidin bisa melipat waktu itu, melipat masa itu. Nah, ini menyalahi adat. Menyalahi adat. Ada pula yang dinamakan melipat tempat. Melipat tempat ini hari ini jam ini ada di sini. Ini jam berapa? Jam 9 ada di sini. Tahu-tahu jam 10 ada di Singapura orangnya. Jam 11 kayaknya ada di Jakarta. Secara adat itu kada bisa. Nah ada orang yang menyalahi adat itu. Nah itu namanya adalah tayyul makan. Artinya bisa melipat tempat orangnya. Dalam selangkahnya bisa kemana, dalam selangkahnya bisa ke Makkah sana, dalam selangkahnya bisa ke Palestina. Nah ini khawarikil adat, menyalahi adat. Wahuma la yutahaqqaqani minal karamat, itu yang melipat masa tadi atau yang melipat tempat tadi, itu keduanya tidak bisa dipastikan karamat. Tidak bisa dipastikan karamat. Idz qad yakunani istidrajan aw sihra, karena terkadang yang demikian itu bisa istidraj, bisa lanjuran dari Allah. Jadi kada mesti orang nang saat ini ada di sini, tapi menit berikutnya ada di mana? Itu belum tentu orang yang diberi Allah karamat, belum tentu. Karena iblis, contohnya iblis dalam hitungan detik ada di timur dunia, detik berikutnya ada di barat dunia. Iblis orang yang paling terkutuk di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kan kada karamat kan? Orang yang bisa berjalan di atas air itu bukan dipastikan itu karamat. Itu bisa lanjuran dari Allah atau bisa berupa sihir. Tapi bisa pula karamat, tapi kada pasti itu karamat. Wa amma tayyul haqiqiyyul mutahaqqaqu minal karamat tayyu masafati dunya anka hatta taral akhirah aqraba ilaika minka. Bermula melipat yang sebenarnya, yang dipastikan bahwa itu karamat adalah melipat jarak dunia daripada engkau, sehingga engkau bisa melihat akhirat itu lebih dekat kepada engkau daripada diri engkau sendiri. Wadzalika bizuhdi fiha, dan yang demikian itu dengan zuhud pada dunia.
kalau orang itu bisa melipat jarak dunia, sehingga jarak dunia ini dilipatnya, lalu yang nampak hanya akhirat. Nah, itu bisa dilakukan dengan cara zuhud pada dunia. Artinya, kalau orang itu zuhud pada dunia, nah itu karamat. Itu bukan lanjuran, bukan sihir. Kalau orang yang mampu di dalam dunia ini bersifat dengan sifat zuhud, maka orang itu sudah nyata orang berkaramat. Jadi orang-orang zahidin, orang-orang yang zuhud terhadap dunia, itu orang yang sahibul karamah, itu orang yang punya karamat. Sebab dia bisa melipat dunia ini sehingga dunia itu kada kelihatan, yang tampak baginya hanya akhirat di depan matanya. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Nah, itu antara lain yang dimaksud oleh Imam Ahmad Ibnu Athaillah dalam hikmah yang ke-85 ini, bahwa perkara melipat tempat, melipat masa itu bisa dilakukan oleh orang-orang yang dilanjur, bisa dilakukan oleh orang-orang yang diberi karamat, belum tentu. Tapi yang pasti kalau kita bisa melipat dunia sehingga kita bisa melihat akhirat, nah itu karamat. Orang-orang yang tidak dicintai Allah tidak akan bisa melakukan demikian. Para muhibbin rahimakumullah. Jadi artinya bahwa orang yang zuhud pada dunia itu adalah orang yang mampu melipat dunia sehingga dia mempunyai karamah, mempunyai kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Az-zuhdu nurun fi qalbil abdi bihi ya'rifu haqaratad dunya wa fanaha wa la'naha wa anna hubbaha ra'su kulli khati'ah fatarakaha wa athara al-akhirata wa ragiba fiha. Bermula pengertian zuhud. Yang dimaksud zuhud itu apa? Sehingga orang yang zuhud itu orang yang punya karamat. Zuhud itu artinya adalah cahaya di dalam hati seorang hamba. Dengan cahaya itu dia mengenali kehinaan dunia ini. Dengan cahaya itu dia melihat kehinaan dunia ini. Dengan cahaya itu dia mengetahui panaknya, hancurnya dunia ini. Dengan cahaya itu dia melihat dunia ini terkutuk di sisi Allah. Dengan cahaya itu dia melihat bahwa mencintai dunia itu pokok dari segala dosa. Maka dia tinggalkan dunia itu dan dia memilih akhirat dan gemar dia pada akhirat. Nah, itu arti zuhud tadi. Jadi kalau ada orang nang tahu kehinaan dunia, panaknya, terkutuknya, tahu bahwa mencintai dunia itu pungkala segala kejahatan, lalu dia tinggalkan dunia, dia pilih akhirat, dia gemar pada akhirat. Nah, maka orang yang seperti itu orang yang sahibul karamah, orang yang punya karamat. Orang yang punya karamat, orang yang punya kemuliaan. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, idza arada Allah bi 'abdin khaira zahadahu fid dunya wa raggabahu fil akhirah wa bassarahu 'uyuba nafsi. Apabila Allah menghendaki seorang hamba itu menjadi baik, bila Allah menghendaki hamba ini jadi orang mulia, Allah zuhudkan orang itu pada dunia, Allah gemarkan dia pada akhirat, Allah perlihatkan kepadanya cacat dirinya, Allah perlihatkan kepadanya aib dirinya. Nah, ini tanda-tanda orang yang hendak diangkat Allah menjadi orang yang sahibul karamah,
orang wali artinya. Karena yang punya keramat itu orang yang disebut waliullah. Laisa az-zuhdu bitarkil mal wa ida'atil halal, walakinna az-zuhda khuluwul qalbi an hubbihi li dzatihi aw li tana'umihi bih. Bukanlah pengertian zuhud itu meninggalkan harta. Bukan pengertian zuhud itu menyia-nyiakan yang halal. Tetapi yang dinamakan zuhud itu adalah kosongnya hati daripada mencintai harta. Karena zatnya itu harta, atau karena bersenang-senangnya dia dengan harta itu. Nah, itu pengertian zuhud. Artinya orang zuhud itu bukan orang yang digubuk diamnya kada. Orang yang zuhud itu orang nang kada saling duitan kada. Zuhud itu artinya orang nang dalam hatinya itu tidak ada cinta kepada harta karena harta itu. Kan kadang-kadang kita bisa cinta lawan harta karena harta ini duit contohnya. Kita cinta sayang lawan duit dengan sebab kita hendak naik haji. Nah, ini bukan menghilangkan zuhud. Karena kita sayang duit itu karena sadan naik haji. Itu ngarannya kita sayang lawan duit bukan karena duitnya. Nah, ada orang yang sayang dengan duit karena apa? Karena hendak mengulah masjid. Sayang lawan duit, dikumpulkannya duit. Nah, disayanginya duitnya karena ini hendak membangun masjid. Nah, ini bukan menghilangkan zuhud. Yang menghilangkan zuhud itu adalah orang yang cinta kepada duit karena duit itu. Ini cinta lawan duit, kumpulkannya duit dalam lemari, nah bersusun. Nah bisukan diliatinya, senang hatinya. 2-3 hari ini bukanya, pati besi, dikontrolnya duitnya, bersusun, nyaman hatinya. Nah ini yang dimaksud dengan hubbud dunia. Dia cinta kepada duit karena duit itu. Atau dia cinta kepada duit itu karena duit ini jalan untuk bersenang-senang. Nah itu menghilangkan zuhud juga. Duit ini dicinta, tapi tujuannya cinta duit itu untuk nyaman bersenang-senang, berpuya-puya, walaupun dengan yang halal. Nah itu sudah menghilangkan zuhudnya. Nah jadi pengertian zuhud itu bukan orang yang tidak punya harta, bukan. Tetapi yang dimaksud zuhud itu adalah kosongnya hati daripada mencintai dunia karena zatnya dunia itu, atau karena ingin bersenang-senang dengannya. Nah ini. Jadi bila dalam hati kita ada ketujuh lawan dunia, karena dunianya itu berarti kita kada punya sifat zuhud. Bila kita cinta dengan dunia karena kita ingin bersenang-senang dengan dunia itu, maka kita tidak punya sifat zuhud. Tidak punya sifat zuhud. Tapi kalau kita cinta kepada harta, karena dengan harta ini aku bisa berbuat segala macam ibadah, nah itu kadang menghilangkan zuhud. Kadang menghilangkan zuhud. Para muhibbin rahimakumullah, qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, az-zahadatu fid dunya laysat bi tahrimil halal wala idha'atil mal, walakinna az-zahadah fid dunya an la takuna bima fi yadaika aw saqa minka bima fi yadillah, wa an la takuna bi thawabil musibah iza anta usibta biha argaba minka biha law annaha ubqiyat laka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, zuhud pada dunia itu, ujar Nabi kita, bukan mengharamkan yang halal. Zuhud pada dunia itu bukan mengharamkan yang halal. Kalau hendak makan yang bagus-bagus, kalau hendak makan yang nyaman-nyaman, kalau hendak guring betilam, bukan itu
pengertian zuhud. Bukan pula menyia-nyiakan harta. Tetapi zuhud pada dunia itu artinya bahwa adalah sesuatu yang di sisi Allah lebih engkau percayai dari sesuatu yang ada di tangan engkau. Satu itu. Sesuatu yang ada di sisi Allah lebih engkau percayai dari yang ada di tangan kita. Artinya apa? Artinya orang zuhud itu pertama adalah pemurah. Pemurah. Karena harta-harta yang kita berikan di jalan Allah, itulah harta kita. Sudah kita titipkan di sisi Allah. Nah, kita hari ini bersedekah 10.000, itulah sudah harta kita yang tersimpan di sisi Allah. Kita semalam bersedekah 100.000, itulah harta kita yang tersimpan di sisi Allah. Nah, yang tersimpan di sisi Allah itu lebih kita percayai, lebih kita pegang dari apa yang tersisa di tangan kita di dunia ini. Nah, itu pertama zuhud seperti itu. Jadi orang zuhud itu artinya dia terhadap harta-harta yang masih ada di tangannya itu belum ada rasa memiliki. Yang dia anggap miliknya adalah yang sudah dia dahulukan kepada Allah. Yang dia wakafkan, yang dia hadiahkan, yang dia sedekahkan, itulah yang dia pegang. Nah, satu. Yang kedua, ujar Nabi, zuhud itu adalah andai kata harta yang dia miliki itu dapat musibah, maka pahala musibah itu lebih dia senangi daripada harta itu sendiri. Nah, itu. Kita bisa harta nih. Bisa harta karena musibah harta kita berkurang atau habis, kan berpahala tuh. Musibah itu pasti berpahala. Nah, lalu pahala itu lebih kita senangi daripada kekalnya harta itu. Bila hati kita bisa demikian, berarti kita punya sifat zuhud. Nah, jadi keterangan Nabi tadi ada dua macam syaratnya zuhud itu. Pertama, yang ada di sisi Allah itu lebih kita percayai, lebih kita pegang dari yang masih ada di tangan kita. Satu. Yang kedua, harta-harta kita yang ada ini andai kata dapat musibah, pahala musibah lebih kita sukai daripada harta itu andai kata dia masih ada. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Nah, jadi kalau kita bisa demikian, kita bersifat zuhud. Bila kita bersifat zuhud, kita sahibul karamah. Kita orang yang punya karamat. Artinya kita waliullah, kita menjadi walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadinya dapat bencana, musibah hartanya, pada bapak. Kadada sampai yang hajat supaya dapat, kadada. Ada. Kenapa? Karena dia menganggap pahalanya lebih baik daripada harta yang ada itu. Nah, itu orang zuhud macam itu. Waqad qila, sungguh dikata orang, la tadullu ala fahmil abdi wa nurih kasratu ilmihi wala kasratu wirdih wa inna ma yadullu alaihi zuhduhu fid dunya wa bizuhdi tahsunul a'mal wa tazkul ahwal. Dikatakan orang, tidaklah menunjukkan atas pahamnya seorang hamba dan bercahayanya seorang hamba banyaknya ilmu, banyaknya wirid. Orang banyak berilmu, orang banyak wirid, belum tentu ada cahaya. Hanya saja menunjukkan atasnya itu zuhudnya pada dunia. Nah, kalau orang itu bersifat zuhud, berarti orang itu punya cahaya. Orang itu punya cahaya. Dengan zuhud inilah amal kita menjadi baik, keadaan kita menjadi bagus. Kada sulit. Ikhlas contohnya. Ikhlas itu sulit bagi orang-orang yang hubud dunia. Bagi orang zuhud, ikhlas itu mudah. Kenapa? Karena orang zuhud ini kada ada kepentingan dengan dunia. Kepentingannya hanya akhirat. Jadi orang zuhud ini kalau bersedekah, ini ikhlas.
Kalau sembahyang inya ikhlas, berbuat kebaikan inya ikhlas. Kenapa? Karena orang zuhud ini kadang memandang lagi dunia ini. Kan riya itu memandang dunia. Riya itu hendak minta puji, hendak minta upah, itu riya. Berarti ada kepentingan dunia. Nah, kita sulit ikhlas kalau kita kada bersifat zuhud. Dengan zuhud tahsunul amal, amal jadi baik. Khusyuk dalam beribadah, khusyuk membaca Quran, khusyuk membaca salawat, khusyuk sembahyang. Zuhud mudah. Kenapa? Karena yang mengganggu sembahyang kita, zikir kita, hati kita, pikirannya ke dunia. Kenapa kita sembahyang kada khusyuk? Mikir akan pasar, mikir akan kebun, mikir akan di rumah, macam-macam. Itu nang maulah kada khusyuk. Nah, orang-orang yang zuhud pikirannya kada ada lagi dunia, pikirannya akhirat depan matanya. Dengan demikian khusyuk menjadi mudah baginya. Nah, semua menjadi mudah, segala amal kebaikan menjadi mudah dengan sebab zuhud tadi. Wa dhiddu zuhdi fid dunya ar-raghbatu hubbu biha wa dhalik isarud dunya 'ala al-akhirah. Lawanannya zuhud pada dunia itu adalah gemar dan cinta pada dunia. Nah, itu lawanannya. Kayak apa mengetahui kita ini cinta dunia ataukah kita ini zuhud? Mengetahuinya, nah, bila mengutamakan dunia atas akhirat berarti kita cinta dunia. Bila kita mengutamakan dunia atas akhirat berarti kita cinta dunia. Paman taraka wajiban aw manduban aw fadilatan li syughlihi bid dunya bahwa muhibbud dunya. Barang siapa yang meninggalkan kewajiban atau meninggalkan perkara yang sunat atau perkara yang utama karena sibuk dengan dunia, bahwa muhibbud dunia, maka dia berarti pecinta dunia. Orang mencari harta hakun taliwat sembahyang, berarti ini orang muhibbud dunia. Orang mencari harta hakun kada baca wirid-wirid tiap malam, biasa tabarak, yasin malam, surah-surah nang baik, waqiah, surah duhan malam. Karena ini urusan dunia, wirid kada baca. Ini orang meninggalkan nang sunat untuk mengejar dunia. Berarti dia muhibbud dunia. Kadang alih kada mengetahui diri kita ini cinta apa. Bila kita cinta dunia, kita bakal sakit. Kenapa? Pecang terpisah. Dan itu akal kita sudah bisa membaca. Sesuatu yang dicintai bila tak pisah bakal sakit. Sesuatu yang dicintai bila tak pisah bakal sakit. Nah, orang yang mencintai dunia itu orang yang sakit matinya. Kenapa? Karena dia berpisah dengan yang dicintainya. Nah, berpisah dengan yang dicintainya. Orang kehilangan sepeda motor lagi sakit hati. Ini mati, hilang motor, hilang rumah, hilang bini, hilang semuaan. Terkumpul sakit hatinya. Nah, jadi tandanya itu bila kita hakul meninggalkan yang baik-baik, yang wajib, kita meninggalkan yang sunat-sunat untuk urusan dunia, berarti kita muhibbud dunia ngarannya. Orang yang cinta dunia. Bila cinta dunia, sembahyang kada mau khusyuk. Bersedekah kada mau ikhlas. Kenapa? Karena dia cinta dunia. Nah, bila bersedekah minta puji, minta hargai. Nah, itu tuh karena dia mencintai dunia. Lain orang zuhud dia cinta akhirat, bersedekah dia mengharap pahala di sisi Allah. Kada mengharap pujian. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi hikmah yang ke-85 ini adalah menerangkan bahwa orang yang bisa terbang, orang yang bisa berjalan di atas air, orang yang bisa berada di berbagai tempat, itu belum tentu orang yang dimuliakan oleh Allah. Tetapi kalau orang yang sudah punya sifat zuhud pada dunia, itu jelas pasti dia orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun dia kada bisa terbang, walaupun dia kada bisa jalan di air, walaupun dia kada bisa kemana-mana,
dalam waktu yang singkat, tapi dia bersifat zuhud, maka ini orang mulia, orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Orangnya zuhud, ini diberi Tuhan zuhud saja. Berjalan di banyu kada diberi Tuhan, berada di berbagai macam tempat kada diberi Tuhan, tapi diberi Tuhannya zuhud. Nah, itu lebih baik daripada Allah memberi yang lain-lainnya kepada orang lain. Karena dengan zuhud itu dipastikan bahwa itu karamat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya hikmah yang ke-86. La hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Allah biha, ya Allah biha, Allah bi husnil khatimah. فيا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما.